bersama PT Pos Indonesia dan juga Radio Hotline Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua dan selamat datang di Rix Cafe and Resto. Siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti talk show ini dan sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita kedatangan seorang ibu yang hati di pasar inilah ya. Sudah senyum-senyum ibu. Kita mau sambut ini dia, Ibu Insinyur Risdayanti selaku Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung dari PT Pos Indonesia. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Risdayanti. Selamat siang Ibu, silakan duduk Ibu. Nah, kita jaga jarak Ibu ya. Ibu di sana, saya di sini. Selamat siang Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Silakan duduk Ibu. Nah, Ibu Risdayanti ini lahir pada tahun 1968 ya Bapak Ibu semuanya dan menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri Universitas Sumatera Utara Medan dan juga Intake Dikti Posdikti Sarjana Bandung kelima ya Ibu ya. Dan jabatannya sekarang ini Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung. Nah, mungkin di sini banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih Postpay itu. Nah, kita mau sekarang boleh, kalian juga boleh bertanya. Boleh bertanya kan Bu? Nyala mic-nya yuk. Kalian boleh bertanya seputar Postpay. Apa sih Postpay itu? Mungkin kalian selama ini tahunya PT Pos itu identik dengan kirim surat. Itu ya Bu, bener kan Bu? Kirim wesel. Nah, dulu tuh masih zaman. Kalau wesel masih ada nggak Bu sampai sekarang? Masih ada. Saya pikir wesel udah nggak ada lagi. Nah, biasanya kalau PT Pos itu kan identiknya dengan itu. Zaman surat mensurat. Sekarang kayaknya sudah nggak ada lagi zaman surat mensurat ya. Sekarang kita adanya zaman kirim uang atau kirim saldo atau mau isi top up. Nah, seperti itu. Kita mau bahas siang hari ini mengenai Postpay. Apa itu Postpay? Ya, sekarang kita mau. Nah, PT Pos ini kan sudah berjalan kurang lebih 275 tahun. Ya, Bu. Lumayan. Kalau manusia itu kayaknya udah nggak ada ya, hidup di zaman 275 tahun udah nggak ada manusia umur segitu. Kalau itu sekarang 70-80. Kalaupun yang umurnya 90 itu wah udah luar biasa banget itu umur manusia. Ini PT Pos bisa bertahan sampai sekarang di era industri bukan 4.0 lagi tapi 5.0 sekarang. Ini luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat PT Pos Indonesia. Wow, kita mau bahas nih sekarang. Sebenarnya apa sih Postpay itu sendiri? Mungkin Ibu, saya pakainya Ibu Rizda atau Ibu Rizda aja ya? Ibu Rizda aja. Itu lebih akrab saya. Ibu Rizda, sebenarnya apa sih PT Pos ini? Kenapa sih meluncing Postpay? Kalau Postpay sebenarnya udah dari tahun lalu ya saya tahunya ya. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin di sini juga di counter juga belum tahu nih apa sih Postpay itu. Silakan Ibu Rizda bisa jelaskan. Ya. Mbak Apri. Dari situ ya, Pos ini udah usianya 275 tahun. Jadi sampai sekarang kita masih tetap eksis dan insya Allah akan selalu eksis. Amin. Karena Pos itu hadir karena memang menjawab kebutuhan masyarakat. Selagi masih ada manusia di muka bumi ini pasti masih membutuhkan jasa Pos. Jadi Pos ini kita kan punya dua layanan utama ya Mbak ya. Layanan untuk pengiriman surat, barang. Oke, ekspedisi itu ya. ekspedisi atau bilang bisnis kurir dan logistik. Ya. Pos Indonesia juga memberikan pelayanan di jasa keuangan. Nah, jasa keuangan itu ya itu tadi biasa kirim uang, ya seperti itu bayar tagihan. Nah, kalau selama ini kan orang taunya kantor pos ya, Betul. kantor pos. Betul. Sudah ada perkembangan zaman, tuh sekarang kita sudah berada di era digital. Betul. Sehingga sekarang semua orang serba mudah ya, pakai aplikasi, pakai Benar. Nah, Pos ini nggak mau ketinggalan dong. Terus berinovasi ya. Berinovasi. Maka kita buat layanan itu tadi yang ada yang jasa kurir dan logistik,
buat digitalnya itu aplikasinya namanya Pos Astra. Nah, untuk jasa keuangan ini dikasih namakan Postpay yang ini yang kita sudah bahas. Oke, itu yang namanya Postpay gitu ya. Jadi Postpay itu aplikasi ya, jadi platform digital yang Pos Indonesia. Jadi dengan membagikan aplikasi. Betul. Jadi buat yang belum tahu mungkin, nah kalau Postpay itu platform digital keuangan, bidang keuangan. Jadi kalian itu bisa mengakses, bisa bayar apa saja lewat nanti Postpay yang akan dikenalkan. Nah nanti di depan juga akan ada mbak-mbak, ada mas-mas yang akan membantu kalian buat kalian yang mau ngedownload Postpay ini. Nah keuntungannya apa aja? Banyak banget keuntungannya pasti ya Bu ya. Kalau zaman sekarang kan udah familiar banget. Kalau kemana-mana tuh orang lebih penting HP daripada dompet. Kalau di HP itu banyak tuh uang-uangnya, uang digitalnya banyak. Ada banking di situ, ada salah satu layanan Postpay kayak gini. Kalian mau bayar apa aja, jadi bisa nanti melalui Postpay ini. Nah, kita akan bahas lebih lagi dalam sebenarnya Postpay ini apa aja dan bagaimana perkembangan Postpay saat ini ya. Oke, dan kalian nanti jangan kemana-mana karena setelah acara ini ada hadiah-hadiah menarik buat kalian pengunjung setia di Ritz Cafe dan Resto dan juga talk show bersama ini. Hadiahnya keren banget loh pokoknya. Hadiahnya ada uang Rp300.000 tapi syarat dan ketentuan berlaku. Dan juga ada hadiah-hadiah lainnya. Pokoknya jangan kemana-mana, simak baik-baik karena salah satu pertanyaannya ada dalam materi talk show Ibu Rizda nanti. Jadi harus simak baik-baik. Oke, kita akan lanjutkan kembali bersama ya, Ibu. Kita akan lanjutkan kembali bersama dengan materi Postpay kita siang hari ini. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Ibu nih. Menurut Ibu nih, gimana sih mau perkembangan? Kan kita sudah ada di era yang cepat banget pergerakannya ya. Baru launching ini misalnya nih, ada aplikasi A launching, gak lama aplikasi B menyusul. Nah, menurut Ibu gimana nih perkembangan Postpay saat ini? Mengingat banyaknya pesaing-pesaing juga yang serupa tapi tak sama yang ada saat ini. Sampai dengan saat ini kita masih terus konsisten dan akan terus meningkatkan pengguna Postpay ini. Betul. Perkembangannya sampai dengan saat ini. Pakai itu aja tadi mana? Sampai dengan saat ini pengguna aplikasi Postpay ini sudah mencapai 2 juta. 2 juta user. Dan kita terus kembangkan dan tingkatkan targetnya ini sampai dengan akhir tahun ini kita bisa mencapai di angka 5 juta. Wow, luar biasa. Ini dari target tahun ini 5 juta. Kalau kemarin sudah tercapai 2 juta, sekarang 5 juta ya target. Itu kan dong buat Postpay dari Post Indonesia. Terus berkembang pokoknya ya Bu ya, menjalin kerjasama pastinya Bu ya, berbagai tempat-tempat yang menyediakan layanan seperti tempat ini mungkin bisa ada kerjasama nih. Jadi dalam rangka ya kita upaya Pos Indonesia tadi bilang persaingan dan segala macam, kita terus mensosialisasikan. Salah satunya seperti acara seperti ini ya, kita datang ke komunitas, ke tempat-tempat keramaian, kita mensosialisasikan sambil menghimbau untuk semua bisa download aplikasi. Coba nah yang belum download Iya, yang belum silakan kami yang memandu bagaimana cara mendownload dan mendaftar di aplikasi tersebut. Kami juga mendatangi sekolah-sekolah atau kampus-kampus karena memang itu pengguna yang banyak itu adalah di milenial dan juga ibu-ibu rumah tangga dan juga para eksekutif. Oh, saya tertarik sebentar. Saya tertarik dengan kampus dan juga sekolah nanti. Oke, kita lanjut kembali ya semua ini ya. Nanti kan Ibu sudah bilang kalau akan ada pergerakan ke kampus-kampus dan juga ke sekolah-sekolah. Nah, saya tertarik nih, saya mau bertanya. Kan sekarang itu di mana-mana sudah bayar itu kan lewat di mana saja dan kapan saja ya. Contoh kalau kita ada di kampus A, di Lampungnya ada di kampus A, orang tuanya tinggal misalnya di Lampung Utara mau bayar uang semen ke rumah, ya. Biasanya
bank A, bank B, atau bank C. Nah kalau nanti launching postpay ini apakah bisa bayarnya langsung lewat postpay? Kalau mau kerjasama dalam bidang itu atau personal in touch personalnya, misalnya kita ketemu mahasiswa atau ketemu siswa di sekolah, kita bilang ayo kita ajak downloadnya atau kerjasama dalam instansi sekolah atau kampus atau personal murid dan mahasiswa itu. Iya, yang kami lakukan, yang sudah dan akan terus kita lakukan, pertama kita datang ke sekolah-sekolah. Yang pertama kita ingin mensosialisasikan ke siswa, ya, siswa SMA, kemudian ke para mahasiswa. Kemudian juga kita melakukan penamaran dan penjajakan ke pihak sekolahnya untuk bekerja sama dalam untuk pembayaran SPP seperti itu. Nah, kalau sudah ada kerjasama, otomatis nanti pembayarannya bisa melalui postpay. Lebih mudah ya, Bu. Ya, dan sudah ada beberapa sekolah yang pembayaran SPP-nya bisa melalui postpay. Oke, kan karena kalau postpay kan pasti dari zaman saya kecil aja udah tahu tuh pos, pasti aku udah lebih familiar ya dengan pos ya mungkin, dan gak usah dilakukan lagi lah ya, Bu ya. Yes. Punya pemerintah juga kan ya. Iya, jelas. Jadi aman. Gak usah aman. ada legislasi ini aman. Oke, selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya saya mau tanya kepada Ibu Izdani. Siapa aja sih pengguna postpay yang ditargetkan nih Bu? Iya. Kira-kira range usianya berapa? Terus targetnya siapa? Selain tadi kan Ibu sudah bilang mahasiswa, siswa itu jadi salah satu targetnya. Apalagi ini mulai tahun ajaran baru ya Bu ya. Segmen target kita untuk postpay ini ya sebagai pengguna ya yang sesuai dengan jenis layanan yang ada di aplikasi itu sendiri ya, mulai dari 18 tahun ke atas gitu ya, sampai mungkin yang produktif di usia 50 seperti itu. Itu kan biasanya mereka masih perlu untuk ngisi pulsa, bayar tagihan, bayar cicilan seperti itu. Oke, nah kan Ibu tadi bilang 18 tahun ke atas nih ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kayaknya Bu, kalau usia anak-anak, usia di bawah 18 tahun. Contohnya nih Bu, contohnya saya punya keponakan itu kan dia sekarang anak mana yang nggak pakai HP, benar nggak? Semua anak-anak pasti punya HP lah, HP, apalagi kemarin kita sempat mengalami namanya sekolah daring. Semua kebutuhan HP itu tiba-tiba jadi melonjak. Selain untuk belajar, anak-anak bisa pakai untuk main game, Mobile Legend, apa itu Pak? Ya game itu lah ya. Pasti, nah salah satu contoh ponakan saya itu dia bisa beli juga isi kuota lewat HP. Itu kalau boleh gimana? Bisa. Di aplikasi kita sudah ada juga untuk pembayaran games seperti itu. Wah, Nanti malah di segmen ya, biar 18 lagi tapi di bawah itu di bawah itu juga bisa. Mereka yang namanya download aplikasi itu tentu bisa ya, siapa saja. Nah, nanti pada saat mendaftar kan ada diminta nomor KTP. Nah, nanti bisa menggunakan KTP orang tua. Berarti harus bawa pengawasan orang tuanya juga. Kalau ini orang tuanya, waduh, kok ini mengikat nih, melihat seperti itu. Jadi untuk postpay ini targetnya segmen usia 21 sampai 40, 18 begitu lah ya Bu ya. Jadi yang dia sudah mengerti seperti itu. Kemudian kita juga menyasar penduduk ya di kota-kota kelas 2 dan kelas 3 seperti itu, seperti kayak Bandar Lampung, Kota Bumi. Gitu. Jadi daerah-daerah Iya, sampai ke daerah gitu ya Bu ya. Oke. Nah, layanan apa saja nih Bu yang bisa digunakan untuk aplikasi postpay ini Bu? Layanan apa aja yang tersedia di postpay ini? Nah, kalau saya kan tahunnya kemarin itu, kalau saya kan sempat pakai postpay juga nih Bu ya. Bisa lewat Tokopedia nih Bu, kalau kita belanja, nah siapa yang nggak suka belanja online? Semua pasti suka belanja online ya. Itu bisa bayar pakai postpay juga. Nah, selain itu apa aja Bu? Coba mungkin bisa jelas. Nah, di postpay itu yang pertama, tentunya gini ya, kalau kita mau menggunakan layanan postpay, yang pasti tentu harus ada depositnya, kan gitu ya. Nah, selain ada uangnya, ada keluarganya. Iya, sebelum bertransaksi ya,
dulu kita transaksinya, ya pasti itu harus diisi ya. Nah, untuk top up deposit ini bisa melalui e-banking atau ATM atau yang ada di bank-bank yang tercantum di dalam aplikasi itu sendiri. Ada bisa di kantor pos, bisa melalui e-banking. Artinya memang diciptakan untuk memberikan kemudahan. Jadi kalau itu nggak perlu harus datang ke kantor pos. Biasanya orang tuh punya aplikasi bankingnya sendiri, top up aplikasi. Nah itu yang pertama ya, bisa top up aplikasi, top up depositnya, top up saldo. Layanannya yang pertama itu ada pengiriman uang. Nah pengiriman uang itu bisa antar rekening Postpay-nya sendiri, bisa ke rekening bank, seluruh bank itu bisa ya. Nah, kemudian layanan yang ada lainnya pembayaran, mulai dari pembayaran tagihan bulanan ya. Pasti itu setiap rumah tangga itu ada listrik, air, telepon ya. Telepon itu mungkin sudah semua punya. Jadi layanan telepon itu nggak hanya yang tagihan bulanan, juga bisa untuk isi pulsa, beli paket data, seperti itu ya. Kemudian bayar cicilan, pasti punya, iya pasti itu kan, cicilan mobil, motor, itu pokoknya yang kalau di kantor pos itu ada layanan itu pasti bisa juga di Postpay. Kemudian juga bisa untuk top up untuk e-wallet. Pasti yang lain itu nggak punya Postpay, ada lagi e-wallet semacamnya itu ya. Nah itu ada juga menunya untuk top up. Barangkali anaknya mau diisiin ya, ininya saldonya bisa melalui aplikasi pos aja. Bisa dari bank untuk belanja online, untuk bayar-bayar, belanja dibeli-beli atau di mana gitu ya, ada yang udah kerja sama kita juga ada, bisa. Bisa bayar pajak juga nih Bu ya? Jelas, pajak daerah, PBB, BPHTB, kita udah bekerja sama dengan seluruh kabupaten kota. Oke, jadi banyak banget jadi yang bisa kalian lakukan dengan aplikasi Postpay ini. Yang penting syaratnya itu ada dua ya Bu ya. Iya. Yang pertama harus ada isinya dulu Postpay-nya. Cara ngisinya gampang, kalian bisa top up lewat m-banking kalian. Mau bank apa aja? Bank yang sudah kerjasama dengan Ya, Postpay. yang untuk top up-nya. Salah satunya apa Bu? Salah satunya aja. BNI. BNI. Nah, yang punya rekening BNI boleh top up ya, top up Postpay dari rekening BNI. Setelah punya dana tersimpan saldonya, pasti ada kuota. Kalau nggak ada kuota, mau transaksi, ya kan? Jadi ada kuotanya supaya kalian melakukan transaksi. Kalian bisa bayar pajak, bisa bayar kredit motor atau mobil, kalian bisa beli pulsa, bisa bayar listrik, air, telepon, banyak banget yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian suka belanja online, juga bisa melalui layanan Postpay ini kalian bayar ya. Satu lagi Mbak, Ada apa itu Bu? ada sinyal. Ada sinyal. Harus ada sinyal. Jadi harus cari jaringannya yang bukan 4G lagi ya, ada 5G. Oke. Nah Bu, saya juga mau kasih tahu lagi nih, kalau ternyata sekarang itu ada lagi yang namanya Postpay Syariah ya Bu ya. Nah, bisa coba Ibu kenalkan Postpay Syariah itu seperti apa nih Bu? Bukan hanya bank syariah aja, tapi Postpay Syariah juga. Hasilnya siapa tahu salah satu pertanyaan dalam kuis, siapa tahu. Saya spill dulu nih Bu ya. Iya. Silakan Ibu. Oke. Postpay Syariah ini adalah pengembangan layanan dari Pos Indonesia khususnya di bisnis syariah. Kita tahu sekarang pemerintah juga sedang menggalakkan ya dari sisi syariah. Adanya Postpay Syariah ini adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Kita tahu itu sangat 86,9% itu adalah orang Muslim ya. Nah kalau Muslim itu biasanya membutuhkan layanan yang syar'i gitu ya,
bebas riba ataupun yang syariah lah gitu. Nah, dalam hal itu makanya Pos Indonesia mengembangkan layanan syariah dan dilengkapi dengan aplikasi Postpay Syariah. Jadi bisa kayak kedepannya itu ya Postpay Syariah itu sedang dalam pengembangan misalnya sekarang ini untuk pembayaran zakat, infak, sedekah, Haji. ke depan ini sedang dalam pengembangan bagaimana masyarakat kan pasti pengen naik haji. Nah, jadi ini kita sedang dikembangkan tabungan haji gitu ya. Kemudian pengen beli emas, nah buat tabungan emas syariah, Tabungan kurban bisa. tabungan kurban. Nanti ke depan seperti itu. Kita mau Idul Adha kan, mau balik kurban ya kita ya. Nanti hari Minggu ya Bu ya. Iya. Minggu apa Sabtu tuh Bu? Sabtu dan Minggu antara itu lah ya Bu. Nah jadi perkembangan ya, aksesnya itu dikembangkan lagi dari tadinya Postpay saja menjadi Postpay Syariah. Layanannya banyak banget, kalian bisa akses nanti salah satunya tadi Ibu sudah bilang, Ibu sudah bilang bisa bayar zakat lewat Postpay Syariah. Tapi satu aplikasi kan Bu? Iya. Apa beda aplikasi lagi nanti? Saat ini aplikasi layanan syariah ini bergabung di dalam satu aplikasi Postpay. Nanti di situ ada muncul Postpay Syariah, tinggal diklik dan nanti akan muncul beberapa pilihan. Oke, nah jadi penasaran mendingan download dulu deh Postpay dari sekarang. Nanti kalian bisa kalau mengalami kesulitan download Postpay bisa ketemu dengan mbak-mbak dan mas-mas yang pakai baju Postpay. Nah itu mereka nanti akan bantu kalian untuk ngedownloadnya dan kayak mana sih registrasinya seperti itu. Ya nggak mbak? Mau dibantu ya om? Ya oke. Selain asuransi syariah juga bisa dibayar melalui Postpay Syariah ini. Kemudian ada investasi syariah ya. Dikembangkan. Ada emas syariah. Nah, ibu-ibu pasti senang banget nih dengan yang namanya emas syariah. Wanita-wanita tuh senang koleksi emas, berhias sambil berinvestasi katanya. Ini keren banget nih. Saya juga pengen tahu nih nanti emas syariah ini kayak mana. Oke, itu tadi seputar Postpay Syariah. Sekarang ada lagi nih, fitur-fiturnya apa sih Bu yang tersedia dalam Postpay Syariah ini? Apa aja? Ya, fiturnya itu ada di fiturnya itu menu ya, menu untuk pengiriman, kemudian menu untuk pembayaran. Nah, iya, kemudian menu e-wallet, e-wallet itu untuk mengisi top up rekening e-wallet gitu ya. Kemudian bayar cicilan seperti itu. Oke, banyak ya Bu ya. Ada rumah yatim, ada rumah zakat. Nah, itu yang di syariah. Di syariah itu semua tersedia dalam fitur di syariah. Ada dompet duafa, ada zakat. Yang kerjasama. Banyak banget. Nah, jadi kalian langsung saja download Postpay dari sekarang. Nah, sekarang nih Bu, pertanyaan terakhir nih. Sebelum nanti siapa yang mau hadiah? Semua pasti mau hadiah ya. Nanti ada rekan saya yang memandu hadiah-hadiahnya. Nah, sekarang terakhir Bu, fitur apa lagi yang dikembangkan dalam Postpay Syariah ke depannya? Rencana ke depannya apa lagi yang akan dikembangkan dari Postpay Syariah ini? Rencana ke depannya itu adalah sedang dalam kemungkinan untuk membuat tabungan haji. Jadi Pasti banyak peminatnya nih Bu. iya, nah, buat tabungan haji, kemudian bagaimana untuk buat pembiayaan syariah. Jadi misalnya pengen beli apa, tapi cicilannya dengan sistem syariah. Intinya nggak ada riba. Iya. Kalau haji itu pasti peminatnya tadi sih banyak. Karena semua orang tuh umat muslim pengen naik haji. Iya, karena ya. Islamnya itu ya. Kalau dicicil dari sekarang, itu kan meringankan setidaknya ya Bu ya. Karena kesempatan itu kan pasti ada untuk setiap muslim seperti itu ya Bu ya. Itu tadi banyak banget layanan yang tersedia dalam Postpay Syariah ke depannya. Seperti tadi bisa untuk OMH nanti ya, OMH untuk naik haji, kemudian nanti ada pembiayaan yang berbasis syariah ya, yang sesuai. Nah seperti itu, Pak. Jadi
keren banget artisnya ya semuanya. Jadi buat bapak ibu semua, saudara-saudara semua, tunggu apa lagi? Download Postpay dari sekarang. Kalau nggak tahu gimana cara downloadnya, bisa menghubungi mbak-mbak dan mas-mas yang memakai baju warna putih ada tulisan Postpay-nya. Dan terima kasih banyak Ibu Rizda buat kesempatan siang hari ini. Senang banget bisa berbincang-bincang dengan Ibu Rizda mengenai Postpay dan juga Postpay Syariah. Kedepannya kita mau terus lagi mengembangkan Postpay ini supaya diterima dan juga diminati dan digemari dengan seluruh masyarakat Lampung sesuai dengan temanya Postpay emang paling mengerti kamu semua. Oke, dan acara ini disupport dari mitra partner kita, Radio Hotline Lampung, OJK Otoritas Jasa Keuangan, RIS Cafe dan Resto, ada Portres, Pintu Baja, dan juga Bugar Sari, Jus Buah Masa Kini, dan Jatiwangi Properti. Ibu terima kasih banyak buat waktunya, buat kesempatannya. Sampai ketemu lagi di acara Postpay dan juga Radio Hotline. Terima kasih semuanya, selamat siang. Dari kawasan terjemahan bermain, Kok kita malah opening? kok malah siaran sih? Iya, karena suasananya nyaman. Betul, jadi kayaknya perlu siaran ya. Iya, jadi nyaman banget kan. Nyaman di di sini. walaupun di sini nggak ada kayak AC, Iya. tetapi wajah-wajah yang datang ini membuat kita Membuat kita iya, seger. bener banget. Hari ini kita mau ngapain sih Ran? Tiba-tiba ada di sini. Iya, bingung kenapa Iya ya kan? Kita mau jadi malaikat yang baik. Malaikat, betul, mau bagi-bagi hadiah. Betul banget ya Tanya. Bersama saya Mareta Alagan dan Bersama saya Maharani Syafitri. seluruh kuis ini disponsori oleh Postpay Indonesia, Hotline Lampung, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Minigator, dan RIS Cafe and Resto. Bersama Potres Pintu Baja. Bersama Bugar Sari Jus Buah Masa Kini. Jet Properti. Kantor Pos Kantor Utama Bandar Lampung. Kalaupun suara mic putus, tetapi saya berharap kita semua tidak akan pernah putus. Saya juga nih. Benar ya. Jadi sekarang udah pada siap belum nih untuk ikutin kuis sambil nunggu makanan yang mungkin belum sampai di meja. Kita kuis dulu kali ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita berdua bilang Postpay, nanti teman-teman jawab Emang paling ngerti kan? ya, tapi ingat dimakan dulu yang di mulut ya, jangan nanti kayak gitu. Jadi kecelur semuanya. Ya, sekali lagi deh. Postpay Emang paling ngerti. oh, masih kecil suaranya. Yo rame-rame ya. Aku marah loh. Kalau aku marah nanti gak jadi kasih hadiahnya. Postpay. Emang paling ngerti kamu. Iya, sekarang kita akan memberi hadiah. Hadiahnya ada berupa uang, voucher, juga ada merchandise. Banget ya. Betul. Nah sekarang kita mau bagiin dulu dari disponsori, hadiahnya disponsori sama Pintu Baja Fortress. Pintu masa kini Ran. Iya. Pintunya bagus banget, keren, elegan, kuat, dan benar-benar beda dengan pintu-pintu yang ada. Karena pintunya masa kini banget. Betul, itu baja loh. Wow. Seperti hati kamu. Iya. Kok curhat sih? Ya, kita akan kuis bersama yang akan nanti mendapatkan merchandise dari Fortress. Ada pertanyaannya itu nggak susah. Jadi jangan takut untuk maju ke depan. Jadi angkat tangan aja dulu ya. Nanti pertanyaannya baru di depan.
Oke deh, kalau begitu silakan Mbak Rani. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, tadi kita udah sama-sama saksi show-nya bareng Ibu Insinyur Rizdawati ya. Benar banget. Jadi pasti hanya Seputaran, iya orang seputaran kok. Nah, betul. untuk pertanyaan pertama dan cepet-cepetan ya angkat tangannya. Oke, pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud postpay itu? Apa namanya? Silakan maju Bu. Wah, ini semangat benar ya. Cepat. Ini pasti dia fokus kan? Dia fokus nih. Kalau ujian gua kan gitu, kita berani karena kita udah dengerin guru. Nah ini Bu pasti, Ibu dulu waktu sekolah pasti siswa baik nih. Kita sama Bu. Pasti waktu sekolah rajin Bu ya. Oke, Ibu dengan siapa? Ini Bu, biar kita masuk kamera siapa tahu jadi terkenal nanti. Dengan siapa? Dunia Anisia. Oke Ibu Yunia, tadi pertanyaannya Mbak Rani adalah, Apa yang dimaksud postpay? tapi sebelum jawab, postpay Ini gini Postpay adalah platform berbasis keuangan yang Oke. digunakan oleh PT Pos Indonesia ya. untuk memudahkan masyarakat kita semua dalam berbagai hal, misalnya pembayaran listrik, air, telepon, pembelian pulsa, terus belanja online, beli-beli topet, terus bayar BPJS dan sebagainya. Wah luar biasa nih Ibu, bener-bener postpay lover. Yeay, oke. Terima kasih Ibu. Silakan langsung ke tim Radio Hardline untuk mendapatkan hadiahnya. Berikut lagi kita akan kasih pertanyaan. Hadiahnya masih disponsori oleh Fortress, ya. Oke. Tim Radio Hardline bisa ambil Fortress untuk kasih ke Ibu Yunia. Pertanyaan berikutnya gampang banget. Gampang banget. Gampang banget nih. Iya. Karena udah dikasih kunci jawabannya tadi pas talk show. Kakak-kakaknya yang di ujung sana yang dikasih boleh ikutan kuis. Iya. Boleh ya kalau mau. Pertanyaan berikutnya adalah, apa fitur terbaru dari postpay? Aduh, nanti saya kasih banget nih, betul. Nanti kita kasih kontekan juga kok di sini. Karena kita ini orang baik. Kita. Apa fitur terbaru dari postpay? Tadi kunci jawabannya udah sin juga. Ada yang berani? Silakan. Oke Ibu, dari DJ Solo silakan Bu. Silakan Bu. Wah. Bu, kok berani? Hebat nih Bu. Saya kasih pertanyaan tapi sebelumnya, postpay. Oke. Bu, apa sih aplikasi atau fitur terbaru dari postpay? Postpay Area, betul, dan e-wallet, jadi kantong elektronik atau dompet elektronik. Yeay, selamat Ibu cantik untuk mendapatkan merchandise dari Bantu Baja. Berikut lagi masih banyak hadiahnya. Jadi kayaknya semua bakal dapet deh ini. Iya, masih banyak banget hadiahnya, bisa dilihat di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan atau sebelah kiri saya tuh masih banyak banget hadiahnya. Nanti loh. Ya. Berikut pertanyaannya lagi deh. Rani punya apa pertanyaannya? Oke, aku akan kasih pertanyaan yang gampang. Ini yang lebih gampang dari tadi Kak. Lebih gampang dari yang tadi. Oke, apa tuh? Pertanyaannya nih ya, apa aja keunggulan postpay? Keunggulan apa? Ini gampang banget sih. Boleh ibu di sebelah sana. Oh, Ibu
jalan dengan penuh semangat untuk mengambil hadiah? Belum ya? Berarti nggak yakin menang dong? Pasti menang. Oke, silakan. Ini kita jawab pertanyaannya, tapi sebelum jawab, Postpay. Silakan. Silakan. Tadi pertanyaannya apa aja keunggulan Postpay? Seperti banyak platform yang lainnya, tentu saja bisa digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan seperti listrik, air, untuk isi token, mau kita belanja online pun bisa. Ya. Terus tadi kalau nggak salah, berarti benar ya, kita bisa ada fitur seperti kayak pelayanan pengantaran. Misalnya kayak kita nih punya usaha, kita mau kirim dari sini kemana, kalau nggak salah juga ada. Iya, beli materai juga bisa. Ya? Oke, iya. Nanti ada oke semua. Terima kasih Ibu. Wah, ternyata Ibu tadi sambil beres-beres sambil dengar-dengar gitu ya Bu ya. Matanya tetap lirik-lirik. Apa tuh tadi? Oh, udah banget. Oh, keren. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu dari dapur. Ini kita sudah kasih merchandise dari Polres bentuk motif kayu. Thank you ya Ibu. Keren ya. Berikutnya lagi masih dari Polres di Bajak Kayu. Pertanyaan, apa sih yang bisa digunakan layanan aplikasi Postpay? Apa saja yang bisa kita lakukan lewat aplikasi tersebut? Apa yang bisa kita lakukan lewat Postpay? Siapa yang mau jawab? Siapa nih yang mau jawab? Yang mau dapat merchandise dari pintu baja Polres masa kini? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau meninggalkan dulu makanannya untuk menjawab? Atau tetap di depan makanannya dulu? Silakan. Ada yang mau jawab mungkin? Kakak-kakaknya yang mau jawab? Masih satu lagi dari pintu baja Polres merchandise. Satu lagi, habis itu kita istirahat untuk lunch bareng. Iya. Adik yang di sana lirik-lirik sepertinya mau. Boleh? Mau dicoba? Oh, tidak mau. Kalau ada yang mau menjawab, silakan menjawab. Apa yang dapat kita lakukan lewat aplikasi Postpay? Silakan Ibu maju. Silakan Bu. Boleh. Postpay. Emang paling ngerti kamu. Gini Oke. ya. Apa aja sih Bu yang bisa kita lakukan lewat aplikasi Postpay? Kita bisa saldo dulu, terus bayar Betul. listrik, bayar rekening air, PAN, transfer bank juga bisa. Iya. Bayar pakai Tokopedia ya. Bener, wah bahkan bisa bayar pajak serta cicilan kredit ya Bu? Iya, ID billing ya. Iya, benar. Keren memang. Keren memang. Jadi benar-benar untuk kita yang mager tapi aktif. Iya, betul. Kita duduk di rumah, Ini di rumah tapi jalan lancar. jalan. Jadi Bu, Iya, thank you Ibu. tujuh di Shopee. Uji-uji sama ya. Silakan Polres pintu baja motif kayu merchandise untuk Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, selamat makan siang untuk teman-teman sekalian. Nanti kita akan lanjut di kuis Postpay. Postpay. Emang paling ngerti kamu. Oke, selamat siang teman-teman. Radio Heartline, Ibu Natalia. Terima kasih Ibu Rizdayanti atas kesempatannya berbagi sosialisasi Postpay bersama PT Pos Indonesia dan juga Radio Heartline Lampung. Oke. Terima kasih, sampai bertemu di acara Postpay lain. Dan di Monas sekarang juga ada pasarnya gitu. Betul, keren banget nih Mbak Aras. Hafal, ini berarti nggak asal pemenang ya, tetapi sangat mencintai Postpay-nya. Terima kasih ya. Well, Postpay emang paling ngerti
ketika mau dapat merchandise dari OJK ya. Siapa sih nama kami berdua? Ada Kak Marta Algebeli, atau aku bisa panggil Goten. Banget. Terus ada Kak Marani, aku biasa manggil Karami. Iya, wah betul banget. Terima kasih. Silakan nanti tim hotline boleh ambil merchandise OJK-nya. Makasih Mbak Ara. Terima kasih Amen. Iya, sama-sama. Oke, kita istirahat sejenak kuisnya karena kita mau foto bersama Postpay. Jadi yang udah download aplikasi Postpay, kita akan foto bersama di sini. Ibu Mimi Salom. Nih, langsung dari Ownernya ya. Bu, apa kabar? Terima kasih banyak loh sudah mau datang. Segala sibukannya ditinggalin untuk kami loh. Thank you ya Bu. Ngomong-ngomong, kenapa sih Ibu mau datang ke sini? Ngeliat Postpay emang ada apa gitu? Apa yang Ibu pikirkan gitu? Kok mau datang? Padahal kan sibuk banget. Segitu pentingnya emang Postpay ya? Penting banget. Karena Ibu mau tahu, bener lah, keren banget. Bu, pertanyaannya gampang. Aplikasi atau fitur terbaru dari Postpay itu apa Bu? Benar, syariah dan e-wallet ya Bu ya. Kalau gitu Postpay Emang paling iya, makasih Bu. Selamat. Iya, Terima silakan. kasih Ibu, langsung dari ini salonnya. Iya. Berikut masih ada satu lagi dari pariwisata Lampung. Masih di tangan kami masih ada satu dari pariwisata nih. Ya. Pertanyaannya adalah siapa music director Hotline Lampung? Dia ada di belakang. Musiknya dari tadi Boleh ada angkat tangan? lagu-lagu. Nah, bisa lari ke sana tuh lihat dulu. Boleh lihat namanya, ada namanya. Ini kayaknya kenal dekat ya. Soalnya angkatannya beda. Silakan, dia nama siapa sih? Radinta, oke. Mas, apa yang pertama kali Mas pikir waktu diundang acara Postpay? Kepo aja sih Pak, pengen tahu lebih jauh. Keren. Karena kadang-kadang ilmu itu didapat dari kepo ya. Betul, kayak yang ini jawabannya. Mas Dika mau merchandise dari pariwisata Lampung? Oh. Pertanyaan ini tiap kali gak ada yang berani angkat tangan karena orangnya kan lucu dan gak ada yang tahu. Tertutup orangnya. Betul, ini Mas Dika kayak di bawah angkat tangan. Kayaknya kenal ya? Udah keren banget. Siapa kah? Music director dari radio Hotline FM. Mas Johandi. Bener gak Mas ya? Coba oke gitu. Oke, berarti bener banget. keren. Selamat Mas Dita. Terima kasih. Diudahin aja. Ya, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari jam yang seharusnya kita pakai ya. Jadi kita harus mengakhiri hari ini. Orang ini jadi sedih sih kan? Sedih karena harus berpisah nih. Betul. Tapi mereka nggak akan sedih kalau karena mereka bisa dengerin suara kamu lagi nah. Caranya gimana? Caranya download aplikasi Jalur Hati di Play Store atau di App Store di handphone kalian. Langsung klik aja Hotline Lampung. Di situ kalian bisa dengerin radio Hotline 24 jam dimanapun kapanpun kalian berada. Ya, benar. Dan terakhir, we going to say thank you untuk Hotline FM Lampung, OJK Otoritas Jasa Keuangan, Mimi G Salon, Rich Cafe and Resto, Potres pintu baja potres. Google Sari Jus Gula Masa Kini, Jatiwangi Properti serta kantor pos kantor cabang utama Bandar Lampung.
Saya Mareta Alega. Saya Maharani Fitri. Dan seluruh kru yang hadir hari ini mengucapkan terima kasih. Postpay. Emma Paulina Tiang. Terima kasih. Terima kasih semuanya.